Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya nak, kita akan melanjutkan materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk yang minggu lalu kita telah mempelajari rukun iman yang ada 6 ini. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab Allah, yang keempat beriman kepada Rasul Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada qada dan qadar. Ya, kita sudah membahas ini di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita akan membahas beriman kepada Allah ya nak untuk selanjutnya, yaitu rukun iman yang pertama. Lanjut. Ya, iman kepada Allah menurut bahasa, yaitu imannya ini menurut bahasa adalah percaya atau membenarkan. Kemudian kalau menurut istilah, iman berarti apa? Kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diikrarkan atau diucapkan secara lisan, dan direalisasikan atau dilakukan dalam perbuatan atau amal perbuatan. Nah, jadi kita ini meyakini wujud Allah atau keberadaan Allah ini yang maha suci, dan sesungguhnya dia adalah pencipta langit dan bumi, dan Allah ini mengetahui yang gaib dan yang tampak. Gaib itu yang tidak tampak. Kemudian Rob atau pencipta, pemilik, penguasa, mengatur segala sesuatu pemiliknya. Ya, jadi Allah ini adalah yang menciptakan, yang memiliki, Allah ini adalah penguasa, Allah ini adalah pengatur segala apa yang dimilikinya, apa yang ia ciptakan. Kemudian kita dapat mengetahui Allah, mengetahui keberadaan Allah, eksistensi Allah. Eksistensi itu keberadaan Allah ya, dari dalil akli dan dalil nakli. Apa itu dalil akli? Dalil akli ini dalil yang dapat dijangkau dengan akal. Kalau dalil nakli, dalil yang kita dapat dari Al-Quran. Ya, dalil akli, suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah kebenaran yang bersifat pasti akan eksistensi atau keberadaan dan kekuasaan Allah. Contohnya keteraturan alam semesta. Ya, coba akal kita nih yang bermain di sini. Kita melihat di sini ada pergantian siang dan malam, itu sudah diatur oleh Allah alam semesta. Kemudian peredaran planet-planet dan matahari itu sudah teratur ya. Planet-planet sudah ada dalam jalurnya, gitu. Tidak ada yang bertabrakan, kecuali nanti kalau sudah hari kiamat, ya Allah hancurkan itu semua. Jadi untuk sekarang di dalil akal kita berpikiran bahwa alam ini sudah teratur, sudah ada pergantian siang dan malam, kemudian ada musim gitu. Nah, kemudian kalau dari dalil nakli adalah suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Jadi sesuatu berita yang pasti ada di mana? Ada di kitab Allah, contohnya ada di Al-Quran, ada di ayat Al-Quran. Misalnya ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, kita bisa mengetahui keberadaan Allah dari Al-Quran. Kemudian nih, kita bisa melihat juga nih, kita kan manusia adalah ciptaan Allah. Telapak tangan kita adalah ciptaan Allah. Nah, kita lihat nih telapak tangan kita ada tulisan Allahnya tuh ya. Jadi tulisannya kayak gini, Allah. Ya kayak gitu ya nak. Nah, jadi telapak tangan kita yang sebelah kanan itu kalau dirapatkan seperti membentuk tulisan Allah. Kemudian secara dalil nakli ada di surat Al-A'raf ayat 54 nih yang membuktikan keberadaan Allah. Kita baca bareng-bareng yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsyi yughsi lailan nahar yatlubuhu hasisan wa as-samsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri alallahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin, yang artinya sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu ia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanya hak Allah. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Ya nak. Jadi di sini kita bisa mengetahui gitu, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Kemudian Allah ini ada di arsy, arsy itu ada di langit. Ya, kemudian Allah ini menutupkan malam kepada siang, tuh ada pergantian malam dan siang. Kemudian Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang masing-masing, semua ciptaannya, manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Dan yang diciptakan Allah pun itu harus tunduk kepada Allah gitu. Kemudian ada yang namanya Asmaul Husna. Kalau kita telah mengimani Allah, maka kita harus mengetahui Allah itu punya nama-nama yang baik atau Asmaul Husna ya. Secara bahasa Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan baik. Kemudian kalau secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Tuh, ada di hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya maka ia akan masuk surga. Ayo, siapa yang hafal 99 Asmaul Husna? Yang ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Ya, siapa yang hafal 99 nama? Ya, yuk mulai dari sekarang kita hafalkan 99 nama Allah. Kemudian dalil nakli tentang Asmaul Husna di sini ada di Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah SWT memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah padanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi kita kalau misalnya mau minta sesuatu, kita hanya mohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Gitu, nama-nama yang indah ini gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian mau minta sesuatu sama orang tua kalian, kalian marah-marah dulu atau muji-muji dulu. Nah, yang pasti muji-muji dulu ya. Kalau marah-marah dulu udah pasti nggak dikasih gitu.
Jadi kalau misalnya mau berdoa kepada Allah nih, mau meminta sesuatu, kita harus menyebut nama-nama yang baik dulu kepada Allah. Kita puji dulu Allahnya. Ya, kemudian kita lantunkan doa supaya Allah memberikan atau mengabulkan doa kita. Kemudian, nah di sini ada Asmaul Husna juga nih. Nama yang baik dari Allah. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim. Ya, Al-Alim ini kita akan bahas. Al-Alim adalah Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Yang gaib itu yang tidak tampak. Pengetahuan Allah ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Ya, nah, jadi Allah ini sangat mengetahui apapun yang ada, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya, pengetahuan Allah juga tidak terbatas. Makanya kalau misalnya kita merasa pintar, itu jangan sombong karena masih ada yang pintar di atas kita. Kemudian orang yang lebih pintar lagi di dunia ini nggak boleh sombong karena yang paling mengetahui ilmunya itu yang paling luas adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pengetahuan Allah itu tanpa batas. Ya, di sini ada firman Allah ya, surat Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitabnya nyata atau Lauh Mahfuz. Jadi segala sesuatunya yang udah terjadi ataupun yang belum terjadi, Allah tahu. Semuanya udah tercatat di Lauh Mahfuz gitu. Makanya kita hati-hati nih kalau mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Allah Maha mengetahui dari segala sesuatu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah Al-Khabir atau Maha Teliti. Jadi Allah ini Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Ada di Quran surat At-Taubah ayat 16. Allahu khabirum bima ta'malun. Khabirun. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakannya. Khabir, Maha Teliti. Jadi Allah ini telah menciptakan banyak makhluknya, banyak ciptaannya. Semua itu berfungsi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Misalnya manusia untuk beribadah kepada Allah, malaikat untuk beribadah kepada Allah, tujuan hidupnya. Ya, jadi semua makhluk ciptaannya ini tidak ada yang salah satupun. Allah ini Maha Teliti dalam menciptakan segala sesuatu. Contohnya, lagi matahari diciptakan untuk menerangi bumi selama di siang hari, kemudian bulan menerangi bumi selama di malam hari. Ya, Allah ini Maha Teliti ya, tidak ada yang tertukar segala sesuatunya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah As-Sami atau Maha mendengar. Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah ini tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya meskipun suara itu sangat pelan. Jadi Wallahu Sami'un Alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sami'un, ya, mendengar ya, Sami'un. Nah, jadi kalau misalnya kalian melakukan suatu kesalahan atau yang dilarang oleh Allah, contohnya mencontek, walaupun kalian bisik-bisikan sepelan apapun atau bahkan dengan kode, ya Allah itu Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Makanya jauhilah larangan Allah. Kemudian perilaku yang sesuai dengan As-Sami. Pertama, harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara kepada kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Jadi kalau misalnya ada orang bicara kepada kita, kita dengarkan dengan baik, sikap kita yang baik, kemudian bahasa kita juga baik. Kemudian menjadi orang yang peka terhadap informasi. Jadi kalau misalnya ada suatu informasi, kita terima dengan baik, kita tak ketahui kalau misalnya teman kita sedang kesusahan, ya kita tahu informasi itu gitu. Makanya kita harus peka pada orang lain. Kemudian berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Jadi informasi-informasi yang baik kita terima, yang buruk atau yang batil kita tinggalkan. Kemudian selanjutnya ada Asmaul Husna Al-Basir, yang artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau Allah. Jadi Allah ini sangat melihat apa saja yang ada, apalagi ciptaannya. Ya, Allah ini melihat virus yang sangat kecil kayak misalnya corona gitu kan. Nah, Allah bukan cuma melihat tapi Allah ini yang menciptakan. So, kemudian ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 18, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Allahu basirum bima ta'malun. Basyirun, melihat ya. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Makanya hati-hati kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Allah ini Maha melihat. Kemudian perilaku yang sesuai dengan Al-Basir. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Contohnya kita melihat pegunungan, lautan, terus daratan, pegunungan, ya, langit, bumi itu sudah Allah ciptakan sebaik mungkin gitu. Kita mengetahui itu adalah ciptaan Allah, kita harus bersyukur dan merasa rendah gitu karena hanyalah Allah yang Maha tinggi. Kemudian pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Ya, kayak misalnya ada teman kita yang sedang kesusahan, kita mengetahuinya gitu, kita cermat mana yang harus dibantu, mana yang harus ditegakkan keadilannya. Nah, kemudian yang selanjutnya introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup kita menjadi terarah gitu. Jadi kelebihan kita ini bisa untuk menutupi kekurangan kita. Kemudian kita mempunyai pegangan hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita lebih terarah. Kemudian fungsi iman kepada Allah, apa fungsinya? Yang pertama, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya karena orang yang beriman akan ditolong gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa menyelamatkan orang, yaitu kita mempunyai pegangan yaitu iman. Kalau misalnya ada orang yang sesat atau tersesat, tidak memegang keimanan, maka kita arahkan kepada Allah. Dan insya Allah kita dan orang-orang yang beriman lainnya akan ditolong Allah ketika kita mendapatkan musibah. Karena ketika kita mendapatkan musibah, yang pertama yang kita cari adalah Allah yang bisa menolong kita. Kemudian hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Ya, kita tenang karena pegangan kita kuat gitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami kesusahan atau terperosok dalam kesesatan gitu, kita punya Allah, kita kembali lagi kepada Allah.
Kemudian dapat mendatangkan keuntungan karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian, gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah beriman, Allah akan percaya dan Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Kemudian kita juga akan mudah untuk masuk surga. Kemudian sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah, ketika kita mau mencuri, mau mencontek, kita ingat, ya Allah, astagfirullahaladzim, masa saya mau nyontek sih, kan Allah melihat saya gitu. Kemudian untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah, ya lagi-lagi kita diingatkan hidup kita, tujuan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Ya, ini menandakan kita tidak boleh sombong karena yang maha kuat, yang maha tinggi, yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Ya, kalau kita udah beriman kepada Allah, maka kita akan mempercayai Allah itu ahad, ahadu al-hadu, yaitu Allah itu esa, Allah itu cuma satu gitu. Yang harus kita sembah, yang harus kita ibadahkan kepada Allah. Nah, ini adalah materi kita kali ini. Ibu harap kalian bisa merangkum apa-apa yang ada di materi ini semua ya, Nak. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika kalian berkeinginan untuk memberikan ilmu ini kepada orang lain, niscaya ilmu itu akan bermanfaat dan akan menolong kalian untuk masuk surga. Terima kasih Ibu ucapkan. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.